Di depan saya ini unit mesin atau unit kop Honda Scoopy, lebih tepatnya kode KZL. Nah, langsung saja ya ke tahap intinya. Saran saja untuk kawan-kawan ketika panjenengan melakukan pembongkaran atau pengecekan di bagian kop, jangan lupa di bagian seal klep ini selalu diperhatikan atau selalu dicek. Ini seal klep yang lama, nah keras seperti ini. Ini agak keras ya, dua-duanya keras. Nah ini ketika seal klep ini keras, itu efeknya fatal sekali. Nah ini yang baru, ini seal klep yang baru nanti yang akan saya gantikan untuk menggantikan yang lama ya. Karena kalau seal klep ini mengeras, otomatis oli itu bisa masuk melalui batang klep, yang bisa menyebabkan oli itu bisa berkurang secara kontinu atau secara perlahan ya. Nah, perhatikan ketika memasang seal klep di bagian bos klep ini, perhatikan jangan lupa digoyang-goyang seperti ini. Nah, ini digoyang-goyang seperti ini. Kalau dirasa sudah kenceng, itu jaminan bahwa seal klep ini presisi. Karena ada juga yang sama-sama batang klep 5, namun ketika dipasang di bagian bos klepnya itu longgar gitu loh. Nah itu bisa menyebabkan oli itu rembes atau masuk melalui kelonggaran tersebut atau kelonggaran pinggang seal klep. Aduh, kok susah. Nah kalau sudah, cek lagi pakai jari, nah digeser-geser seperti ini. Kalau tidak bergeser itu menandakan berarti sudah presisi atau tidak longgar. Karena banyak pertanyaan, sudah ganti seal klep kok masih berasa putih gitu loh, karena pinggangnya itu terlalu longgar. Kenapa ini saya bongkar? Karena motor ini kurang lebih 9 tahun tidak pernah dilakukan tune up ya, atau melakukan perawatan di bagian internal engine, khususnya di bagian kop atau ruang pembakaran. Nah ini di video kali ini saya memberikan informasi atau tata cara ketika melakukan pembongkaran di bagian kop. Itu jangan lupa lakukan penggantian seal klep, kemudian pengecekan di bagian bos klep serta sting klep, kemudian skur ulang. Setelah skur ulang, nanti dicek apakah kompresnya itu masih mengalami kebocoran seperti itu. Untuk pemasangan per klep untuk jenis Honda Beat yang memakai per single itu tidak terlalu keras ya, hanya ditekan pakai dua jempol tangan kita itu sudah bisa masuk seperti ini. Nah beda ketika menggunakan yang double per ya, itu sangat keras. Jangan lupa diperhatikan untuk yang bagian rengket itu di bawah, jangan sampai terbalik, karena ya ada efeknya. Ketika terbalik ada efeknya. Nah ini sudah, tinggal pengecekan di bagian kompresi klep apakah masih mengalami kebocoran. Caranya dengan menggunakan angin atau kompresor seperti ini, memakai selang, kemudian nanti dimasukkan melalui lubang in dan lubang X. Tetapi jangan lupa dikasih BBM seperti ini. Intinya dikasih cairan di kubah atau squeeze-nya, kemudian tunggu sebentar sampai gelembungnya itu benar-benar hilang. Setelah itu baru kita semprot seperti ini. Perhatikan, nah ini di bagian klep in sudah tidak ada gelembung. Kemudian lanjut ke klep X. Walaupun ada gelembung sedikit, itu wajib dilakukan skur ulang. Nah ini ada gelembung sedikit, sebentar. Nah ini perhatikan kawan-kawan, masih ada gelembung sedikit. Nah ada gelembung itu, ini menandakan bahwa skurnya atau penyekurannya itu kurang sempurna. Walaupun nanti dikasih BBM dari lubang X itu diintip, itu tidak akan bocor. Tapi ketika dikasih kompresi bocor, itu wajib di skur ulang ya.
Untuk penyekurannya saya tidak videokan, langsung saja nanti ya, untuk apa namanya, untuk mempersingkat waktu. Nah ini setelah saya sekur ulang, setelah saya lakukan sekur ulang atau skir ulang di bagian klep X, ini akan saya coba lagi apakah masih mengalami kebocoran. Ketika masih mengalami kebocoran ya wajib dilakukan skir ulang atau skur klep lagi sampai benar-benar tidak ada gelembung yang bocor ya. Ini untuk klep X nya bisa diperhatikan. Nah ini sudah 100% tidak mengalami kebocoran. Bentar saya hilangkan dulu gelembung-gelembungnya ini. Nah perhatikan, tidak ada gelembung, tidak seperti tadi. Kemudian untuk klep in, untuk klep in-nya saya juga lakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa kompresi ini benar-benar rapat atau tidak mengalami kebocoran sedikit pun. Oke, 100% kompresi tidak mengalami kebocoran. Lanjut ke tahap berikutnya, pemasangan di bagian noken as dan pelatuk klep atau templarnya. Perhatikan ya, ketika kita melakukan pemasangan pelatuk klep, kalau bit FI ini berbeda dengan bit karbu. Kalau bit karbu itu ada semacam diskompresi, ada pegas ya, ada per pegasnya. Kalau yang jenis FI ini sudah menggunakan diskompresi di bagian noken as yang menyatu dengan pelatuk klepnya. Jadi kalau bit lama itu ya masih seperti Honda C series namun memakai pegas. Perhatikan ini ada tanda in, ini ada tanda in yang artinya itu posisinya di bagian klep in. Kemudian yang berikutnya ini, ada tanda E biasanya di bagian pelatuk klepnya. Ada tanda huruf E, itu artinya di posisi X. Kedua pelatuk klep ini ada perbedaan. Nah di X ini ada tonjolan diskompresi. Ini kalau terbalik pemasangannya bisa fatal. Yang pertama suara kasar, susah dihidupkan mesinnya itu. Kemudian ketika memasang pen pelatuk klep, perhatikan yang bagian drat ulir ini di bagian kanan atau di sebelah gear timing pengapian atau gear rantai api ya. Perhatikan jangan sampai terbalik. Ketika terbalik nanti untuk melepasnya susah karena di bagian sebelah kiri ini tidak ada lubangnya untuk mendorong pen pelatuknya. Kemudian setelah itu pastikan bahwa noken as benar-benar bisa bergerak secara ringan, dalam arti tidak mengalami tekanan atau ada kotoran ya di bagian bagian bearingnya. Kemudian jangan lupa pasang ini baut ini, tujuannya untuk mengunci di bagian noken as supaya tidak keluar ke bagian kiri. Kemudian tahap selanjutnya setelah dilakukan perakitan di bagian kop, ya langkah selanjutnya pengecekan di bagian sirkulasi pompa oli. Pengecekan di bagian sirkulasi pompa oli. Kalau tidak punya alat bisa pakai cara manual, di engkol ada oli yang keluar dari lubang kecil ini. Nah perhatikan, nah olinya sudah keluar, yang menandakan bahwa pompa oli ini berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan lancar. Nah itu langkah-langkahnya. Kalau sudah tinggal perakitan bagian yang lain. Honda Scoopy atau tipe KZL. Test drive. Cek minyak sih.
Duh, sampai KITB lagi kulon. Intinya Scoopy ini masalahnya itu berbet atau kompresinya itu bocor ya. Karena yang pertama usia, karena motor ini keluaran 2014 sampai sekarang 2013. Kok 2013? 2023, kurang lebih berarti 9 tahunan. Ini setelah melalui tahap serangkaian pengecekan kemudian penanganan di bagian kompresi, ini waktunya untuk tes engine atau tes drive. Intinya sering saya bilang, ketika sepeda motor injeksi di bagian kompresi itu mengalami kebocoran, itu sangat sensitif ya untuk sepeda motor injeksi itu. Itu pasti yang pertama tenaganya itu berkurang, kemudian sistem ECM melalui indikator suhu atau perintah dari indikator suhu dan O2, khususnya itu O2, ketika kompresi mengalami bocor, otomatis sensor O2 mendeteksi bahwa ECM harus mengirimkan sinyal, atau sensor O2 itu harus mengirimkan sinyal ke ECM untuk menambah debit BBM yang dikirimkan kepada injektor oleh ECO. Jadi ketika sepeda motor matic khususnya injeksi ketika mengalami kompresi bocor, ya trouble. Akselerasi, terus top speed. Kalau top speednya ini berpengaruh terhadap, karena percivity-nya itu memakai percivity racing yang kapasitasnya itu 1500 rpm. Jadi kalau bawahnya itu ya memang bagus, cuman untuk top speednya itu berkurang ketika menggunakan per pegas atau per kopling atau per puli belakang itu ya, yang tipe 1500 itu lebih baik itu menggunakan tipe yang standar, karena rollernya juga standar, otomatis percivity belakang itu juga harus standar. Ketika memakai yang 1500 rpm, bawahnya enak,
tapi top speednya itu ngambang ya. Untuk top speednya itu ngambang. Langsam kurang lebih 1500 sampai 1600. Jangan sampai terlalu kecil langsamnya itu. Kemungkinan besar kemarin sebelum saya tangani, ini langsamnya itu kurang stabil mungkin. Jadi seperti itu ya, ketika saya menangani sepeda motor, khususnya itu injeksi, ketika mengalami trouble, khususnya seperti berebut, kemudian tenaganya itu loyo atau ngempos, itu kebanyakan kalau motor injeksi atau matic injeksi, baik Honda, Yamaha, tidak cuma matic lah, semua motor ketika kompresinya mengalami masalah atau kebocoran, itu pasti tenaganya juga berpengaruh. Nah, khususnya matic ketika kompresinya bocor, Honda khususnya itu pasti sensitif ya, sensitif. Otomatis sensor yang ada di engine itu otomatis mengirimkan sinyal ke ECM ketika sensor O2 menerima rangsangan dari kompresi yang bocor, otomatis kan suhu pembakaran atau suhu mesin itu juga berpengaruh. Nah, ini untuk iki beres Mas. Nah, soke wis beres Mas. Ora usah tokoke Mas, ora usah diganti karete. Iki wis Mas. Soke tak jamin ya ora bludak-bludak. Enak ngono lho. Iki tinggal komsetir ya gampang Mas. Nek tak setel ora wani aku komsetir Mas. Tak setel malahan gloyor-gloyor. Ya, untuk Scoopy ini tinggal nunggu nanti ketika mesin kondisi dingin, besok pagi lah minimal, itu bagaimana performanya, kemudian bagaimana engine-nya, apakah mengalami perubahan, dalam arti apakah trouble atau tidak, seperti itu.